ketahanan pangan lokal dari poster yang kalian buat. Dan untuk tampilan hari ini, kita akan bersama kelompok 1 tentang poster apa? Ketahanan pangan lokal dari jenis singkong. Mari kita sama-sama menyaksikan persiapan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan lokal jenis singkong. Tapi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Febriska Rizky Nurhayani. Saya Cika Dwi Purnama. Saya Melina. Saya Jenny Supajahra. Saya Nisa Rahmani. Saya Fitri Apriani. Di sini kami akan membacakan informasi tentang ketahanan pangan lokal jenis singkong. Singkong merupakan atau akar pohon yang panjang dan fisik rata-rata bergaris tengah 2 sampai 3 cm dan panjang 50 sampai 80 cm tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Terus daging umbinya berwarna putih atau kuning-kuningan. Cika Dwi Purnama, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri tanaman singkong. 1. Akar memiliki akar tunggang yang membesar menjadi umbi panjang berkulit coklat dengan daging berwarna putih atau kuning. 2. Daun berbentuk seperti jari menjadi terdiri dari beberapa helai pada satu tangkai panjang berwarna hijau. 3. Batang berbentuk bulat memanjang, berkayu bercabang, warnanya abu-abu kecoklatan. Tinggi tanaman bisa mencapai 1 sampai 4 meter. Kulit umbi kasar, berlapis tipis dan mudah terkelupas bila sudah tua. 6. Daging umbi putih atau kuning padat dan mengandung pati atau karbohidrat. Saya di sini adalah Febriska Rizky Nurhayani. Saya akan mempresentasikan tentang cara menanam singkong. Yang pertama-tama ketika kita ingin menanam singkong, yaitu persiapan lahan. Lahannya itu tidak gembur dan tidak tenggelam. pH tanahnya itu 5,5 sampai 7. Yang kedua, jika dicampur, itu campurannya sedalam 20 sampai 30 cm. Yang ketiga, buat bedengan atau buludan yang lebarnya itu 60 sampai 70 cm dan tingginya 20 sampai 30 cm. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Singkongnya itu harus berumur 8 sampai 12 bulan dan tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang ketiga itu adalah potong batangnya sepanjang 20 sampai 25 cm sebelum ditanam. Biarkan bibitnya diangin-anginkan selama 1 sampai 2 hari. Yang ketiga adalah cara menanamnya. Jika ada yang mati, itu diganti selama 1 sampai 2 kali selama pertumbuhan. Cara menanamnya itu ditanam saat awal musim hujan, kemudian ditancapkan batang ke tanah kurang lebih 10 sampai 15 cm. Cara tanamnya itu jarak tanamnya 100 dikali 1 cm. Jika ingin menghasilkan tanaman yang padat, itu 80 dikali 1 cm. Kemudian pemeliharaan tanaman, yaitu ganti tanaman yang mati selama 1 sampai 2 selama pertumbuhan. Yang keduanya itu adalah bersihkan gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak diinginkan selama 2 sampai 3 kali selama pertumbuhan. Yang keempat itu adalah gunakan pupuk. Pupuk itu opsional mau digunakan atau tidak. Jika digunakan itu menggunakan pupuk ternak. Dan yang keempat itu tanahnya itu ditambahkan di sekitar pangkal agar akar berkembang dengan baik. Yang kelima adalah panen. Waktu panen singkong itu selama 8 sampai 12 bulan. Ciri-ciri bertanamnya singkong itu adalah daunnya itu menguning dan rontok, kemudian umbinya besar dan akarnya itu keras. Yanti akan menjelaskan jenis-jenis singkong. Yang pertama ada singkong manggu. Singkong manggu teksturnya lembut dan tidak lembek saat digoreng. Yang kedua ada singkong mentega. Daging umbinya berwarna kuning dan rasanya manis, serta kulit luarnya mulus dan berwarna cerah. Yang ketiga ada singkong gajah. Singkong gajah memiliki umbi yang besar dan produktivitasnya tinggi. Yang keempat ada singkong emas. Singkong emas umbinya berwarna kuning keemasan, menandakan kandungan beta karotin yang tinggi.
Yang kelima ada singkong mukibar, umbinya besar dan cepat panen. Serta ada makanan yang terbuat dari singkong, yaitu yang pertama lemet, yang kedua tape singkong, yang ketiga ada keripik singkong, yang keempat getuk, yang kelima combro, yang keenam misro, yang ketujuh ada singkong goreng dan cemil. Perkenalkan, nama saya Melina. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat singkong. Singkong terbagi menjadi 4. Yang pertama sumber energi, yang kedua kaya serat, yang ketiga mengandung vitamin dan mineral, yang keempat singkong itu bisa menjadi pengganti nasi karena bisa mengenyangkan lebih lama. Secara Ramani, saya akan menjelaskan cara pengolahan makanan tradisional dari singkong. Di sini kami mengambil makanan tradisional dari singkong, yaitu lemet. Cara pembuatan lemet yaitu yang pertama, kita kupas singkong terlebih dahulu. Yang kedua, kita cuci singkong. Yang ketiga, kita parut singkong. Yang keempat, kita siapkan gula. Yang kelima, kita potong-potong gula sampai halus. Yang keenam, kita masukkan gula ke dalam singkong yang udah diparut. Kita campur. Setelah itu, kita siapkan daun yang udah dibersihkan, yang udah dipotong. Lalu kita kalau yang campuran singkong sama gula tersebut masukkan ke daun. Lalu kita gulanya masukin ke tengah-tengah. Lalu kita bungkus. Dan kita mengukusnya. Nah, teman-teman, di sini saya membawa 2 buah lemet. Yang satu berbentuk panjang, yang satu berbentuk piramida. Yang satu ada kelapanya, yang satu nggak ada kelapanya. Gimana sih rasa lemet? Mari kita coba. Teman-teman, jika ada yang ditanyakan tentang ketahanan pangan lokal dari jenis singkong, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dedra Nurul Arif. Izin bertanya, mengapa singkong menjadi bahan pangan alternatif selain beras? Yang dua, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mutia Aga Nuradiah. Izin bertanya, bagaimana strategi jika terdapat perubahan iklim? Apakah singkong akan tetap tumbuh atau bagaimana? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Derin. Yang pertanyaan itu, kenapa singkong itu bisa menjadi bahan alternatif pengganti beras? Dikarenakan singkong memiliki serat yang banyak dan protein yang banyak, itu bisa menjadi pengganti beras yang memiliki akan protein dan sumber daya energi yang buat manusia. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Mut, yaitu kalau ada perubahan iklim, singkong akan tumbuh atau tidak? Pertanyaan yang bagus, yaitu kalau ada perubahan iklim, kemungkinan tanahnya juga bakalan jelek kan, jadi singkong nggak bakalan tumbuh karena kan pertumbuhan singkong itu sesuai tanahnya. Kalau tanahnya subur, singkong bakalan subur. Kalau tanahnya tandus, singkong bakalan tandus.